Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami berterima kasih untuk hari yang penuh dengan berkat ini. Kami berkumpul beribadah kepadamu ya Tuhan. Kau yang memberkati Kulim ya Tuhan. Kami percaya anak-anakmu diberkati Tuhan. Bahkan di minggu misi ini Bapak, kami mau katakan Tuhan, satu jiwa lagi bagimu ya Abah. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi Bapak. Mungkin dia keluarga kami, mungkin orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan memberkati dengan segala kebaikanmu ya Abah. Engkau yang memberkati kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukan perkara-perkara yang besar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang memperbaiki hidup kami, yang menegur kami, yang menuntun kami ke jalan-jalan-Mu yang benar Bapa. Dan Engkau menghilangkan segala keraguan-keraguan dalam hidup ini Bapa. Di masa-masa pandemik, di masa-masa sukar ini Bapa, kami tetap tangan kami terangkat kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan memberkati kami dengan segala kebaikan yang terbaik dari surga. Terima kasih. Diberkatilah anak-anakmu yang datang pagi hari ini Bapa. Diberkatilah mereka yang berharap kepada Tuhan, yang berdoa dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Saya percaya engkau diberkati Tuhan. Amin. Yang baru pulang bekerja mungkin engkau capek, tapi biarlah pagi hari ini berkat Tuhanlah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Berkat Tuhanlah yang menuntun engkau untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan izinkan engkau lewati. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini tentang keraguan. Coba lihat kiri kananmu, kamu tengok, kamu lihat apakah ada keraguan dalam kehidupannya, atau dari mukanya adakah keraguan. Tapi ini satu firman yang sangat luar biasa. Kita lihat di sini seorang murid yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias bisa ragu kepada Kristus. Makanya pagi hari ini mari kita belajar. Apakah kita juga hari-hari ini kita ragu? Kita tahu di masa-masa sukar ini, di masa pandemik ini banyak hal yang terjadi. Tetapi biarlah hari ini kita bersukacita, kita bersyukur bahwa kalau toh kita melewati hari ini, biarlah Tuhan kuatkan iman kita. Amin. Dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi dunamos, supaya kita melangkah dalam kebenaran dengan pasti bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita akan bacakan firman Tuhan. Kita lihat dari Matius pasal yang ke-11 ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan seperti ini. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya. Jadi Yesus berpesan kepada 12 muridnya ya. Pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi sebelum Tuhan Yesus pergi mengajar dan memberitakan Injil, ada pesan-pesan yang dia berikan kepada murid-muridnya. Ya, saya nggak tahu pesan seperti apa, tapi saya mau katakan buat kita sebagai murid-murid Tuhan, ada pesan-pesan khusus yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini sebelum Injil diberitakan kemana-mana. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati engkau. Engkau punya tanggung jawab sangat luar biasa. Tanggung jawab di kilang, tanggung jawab di keluargamu, tanggung jawab di hostelmu, bahkan tanggung jawab di masa mudamu. Untuk itu biarlah keraguan jangan sampai ada. Amin. Kita akan belajar, kita lihat. Ayat yang kedua dibilang begini. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi di dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengar tentang Kristus. Ayat yang ketiga luar biasa. Ia lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menanti orang lain? Jadi di dalam penjara Yohanes ragu apakah Kristus itu Mesias. Ya, saya mau katakan pada kita semuanya di masa-masa sukar ini, kadang-kadang hati kita guduk-dak. Amin. Makanya saya mau katakan buat pagi hari ini, jangan pernah ragu. Kalau engkau ada di fase keraguan ini, mari cepat-cepat cari Tuhan. Amin. Cepat-cepat baca firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, terus ayat keempat bilang begini. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan,
orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Amin. Makanya dalam penjara Yohanes ragu, saudara. Padahal kita lihat Yohanes itu seorang yang luar biasa. Dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, saudara. Dia yang buka jalan untuk kehadiran Kristus. Tapi kenapa dia bisa ragu? Saya mau katakan buat kita pagi hari ini, ya, rumah kita terbuka lebar untuk Kristus, ya, hidup kita terbuka lebar untuk Kristus. Tapi di masa pandemik ini, mari perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada keraguan di hatimu. Amin. Kau bekerja OT banyak, kau semangat, senang ketemu teman-teman, sukacita, pergi jalan-jalan, ya, pergi ke pantai, pergi ke gereja, pergi kemanapun, kau bisa happy. Tetapi ketika engkau dalam kesendirian, mungkin dalam saya bisa katakan penjara mental, saudara, amin. Penjara mental ini akan menguji hatimu, akan menguji imanmu, akan menguji seluruh aspek hidupmu. Makanya pagi hari ini kita belajar. Yohanes luar biasa. Dia mempersiapkan jalan bagi Kristus, tapi hatinya ragu ketika dia dalam penjara. Pagi hari ini mari saudara, saya nggak tahu penjara dalam hidupmu apa. Mungkinkah engkau merasa hari-hari ini dalam rutinitasmu, kerja OT capek, tak tahu mau buat apa? Itu penjara hidup kita. Amin. Kau mungkin happy-happy, bahagia, itu juga sebagai penjara. Kadang-kadang kau bahagia, kau lupa sesuatu, kau lupa keluargamu, kau lupa kawan-kawanmu, ya, itu penjara, ya. Jadi saya mau katakan buat kita, di dalam penjara ini Yohanes ragu, saudara. Padahal Yohanes yang buka pintu untuk Mesias datang, saudara. Biarlah pagi hari ini ingat baik-baik hidupmu, ya. Kau berapa lama kau ibadah di tempat ini? Mari berdoa untuk Kulim. Karena Kulim, saya mau katakan, Kulim ini penjara yang sangat luar biasa. Karena engkau ada di sini. Amin. Makanya hancurkan keraguan atas Kulim ini. Kita berdoa buat gereja kita ini, biar Tuhan terus berkati gereja ini. Banyak jiwa-jiwa yang datang mengalami pemulihan oleh darah Kristus. Amin. Mari kita lihat terus. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Amin. Jadi hari-hari ini Kristus tanya kepada kita, apa sih yang kita dengar dalam hidup ini? Apa yang kita lihat dalam hidup ini? Biarlah engkau menengok kembali keadaanmu hari-hari ini. Amin. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita akan lihat pemulihan demi pemulihan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita lihat Matius pasal yang ke-11 ini, itu dia punya cerita luar biasa. Ayat 1-19 itu Tuhan menceritakan bahwa Yohanes itu siapa, saudara. Karena apa? Dari keraguan yang dalam penjara ini, Yesus paparkan semua yang pernah Yohanes lewati, saudara. Makanya saya mau katakan buat hari ini, kalau ada keraguan di hatimu, mari melihat kembali apa yang Tuhan lakukan selama engkau di tempat ini. Di Malaysia, banyak kawan-kawan kita sudah pulang. Banyak mereka yang hadapi masalah. Sekarang sudah tidak ada lagi, tidak ke gereja lagi. Tapi biarlah engkau hari ini, engkau masih ada. Berarti engkau masih kuat di dalam Tuhan. Tapi mungkin hari-hari ini engkau punya perasaan, aduh, kayaknya gereja ini tak ada orang lagi. Ya, tapi saya mau katakan pagi hari ini, jangan sampai keraguan itu ada. Terus kita lihat ya, ayat yang ke-20. Dari Matius pasal yang ke-11 ini, ayat yang ke-20. Apa yang terjadi? Dikatakan begini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Amin. Jadi Yesus sedang mengecam kota-kota yang tidak bertobat, saudara. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Bayangkan, di setiap tempat yang Tuhan lakukan banyak mujizat, di situ mereka tidak bertobat. Makanya kenapa Tuhan kecam. Amin. Saya percaya hari-hari ini kehidupanmu penuh dengan mujizat. Amin. Kau bisa bekerja, bisa memberkati orang tuamu. Ya, kawan-kawan lain sudah pulang, sudah mulai teriak-teriak, Pak E. Aduh, sekarang udah susah nih, uang sudah habis. Ada yang orang-orang dulu hebat, sekarang hidup susah, saudara. Makanya saya mau katakan pagi hari ini, tetap Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah penjara kita besar. Penjara di kilang itu sangat besar, saudara. Amin. Banyak orang dalam penjara itu. Ada orang yang sifatnya baik, ada yang sifatnya nggak baik. Tapi dari situlah
Saya mau katakan, engkau bisa jadi berkat. Jangan sampai ragu di situ. Karena Tuhan taruh engkau di penjara kilangmu untuk engkau bisa menjadi berkat. Jangan ragu atas hidupmu. Amin. Engkau bisa memberkati kawan-kawanmu. Bahkan di hostelmu, ada kawan kiri kananmu. Jangan sampai mereka menjadi batu sandungan. Ya, tetapi biarlah malam hari ini, pagi hari ini, Tuhan memberkati kita. Amin. Terus dikatakan begini, ayat yang ke-21. Celakalah engkau. Jadi Tuhan mengecam semua kota-kota yang ada, saudara. Kalau kita baca sini, semua dikecam, semua dikecam. Saya mengatakan, kita di sini punya kota banyak, ya. Ada yang kota di kilang, ada orang di kilang happy, pulang di rumah galau. Ada orang di rumah galau, di kilang happy, saudara. Ya, jadi semua orang masing-masing punya kota-kota sendiri. Tapi saya mengatakan, Tuhan kecam itu semua. Jangan sampai ada keraguan di hati kita. Jangan sampai ada kebimbangan di hati kita. Tapi biarlah pagi hari ini, izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Amin. Kalau kita bisa lihat, saudara, kenapa Tuhan bertemu dengan Sakeus dan Tuhan selamatkan Sakeus. Pertama, karena Sakeus menyadari kelemahannya. Kita tahu cerita Sakeus, ya. Dikatakan Sakeus ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di kota itu, dia sadar bahwa tubuhnya pendek dan orang banyak. Jadi dengan tubuhnya pendek dia harus naik pohon. Tapi ternyata ketika dia naik pohon, Tuhan bilang sama dia, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Saya mau katakan buat engkau pagi hari ini, amin. Mungkin engkau mendengar Yesus, engkau sudah ibadah, engkau sudah melayani Tuhan. Tapi karena keraguan di sini, engkau harus mengakui kelemahanmu. Apa kelemahanmu? Mungkin jarang baca firman Tuhan, jarang doa. Gereja kita ada doa setiap hari Selasa sampai hari Jumat, ada rumah doa. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang masuk rumah doa. Saya percaya doa adalah nafas orang percaya. Amin. Dan dari doa itulah kita percaya Tuhan akan menjawab segala perkara dalam hidup ini. Ayat yang terakhir, kita lihat Roma pasal yang ke-8, saudara, ya. Roma pasal yang ke-8, kita akan lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, ya. Dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Amin. Saya mau katakan buat kita pagi hari ini, ya, kita harus percaya bahwa kita dipilih Tuhan. Engkau dipilih Tuhan dan Tuhan meletakkan engkau di dalam penjara. Amin. Kilangmu penjara, hostelmu penjara, keluargamu sebagai penjara. Bukan penjara yang ini, tapi tanda kutip penjara, saudara. Dari situlah jangan sampai ada keraguan. Karena hari-hari ini Tuhan izinkan kita semua stay at home. Kami yang ada di Indonesia, kami belum bisa masuk sampai Januari mungkin. Tapi puji Tuhan, kita terus berdoa, biarlah Tuhan buka jalan. Karena saya percaya kita jangan pernah ragu untuk kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan, karena mujizat Tuhan masih ada. Amin. Terus kita lihat, saudara, Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Haleluya. Mana Ibrani? Ini Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan lihat Ibrani yang pasal yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-23. Ya, dikatakan begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Ada kawan kamu di sekelilingmu,
Mungkin ketika engkau di hostel itu adalah surgamu, tetapi bagi dia itu adalah penjaranya. Amin. Kau bisa menjadi berkat buat dia. Ya. Ataupun kau di kilang, kau sukacita di kilang, tapi ada orang-orang yang di kilang seperti penjara. Kau bisa memberikan semangat buat mereka. Amin. Kalau engkau mungkin di rumah tanggamu sekarang hari-hari ini, ya, kau di sini senang menikmati, bisa jalan-jalan, tapi di kampung orang tuamu susah, ada keluargamu yang sakit. Marilah engkau surga buat mereka. Amin. Engkau bisa menjadi berkat buat mereka. Hadirkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga yang mungkin hari-hari ini keluarga merasa seperti penjara, hidup dalam rutinitas, hidup dalam kesakitan, hidup dalam kelemahan. Tetapi tadi katakan, Tuhan memilihmu untuk membebaskan orang-orang demikian. Amin. Makanya pagi hari ini mari kita bersatu hati. Di minggu misi ini kita berdoa. Mungkin engkau bisa berdoa buat keluargamu, buat papa, buat mama, karena Tuhan telah memilihmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dari dirimu. Jangan pernah ada keraguan, karena Tuhan memanggil engkau, Tuhan akan memperlengkapi engkau. Amin. Dan biar pagi hari ini berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Ya, itulah penjara, ya. Dan ada penjara yang lain, yaitu penjara orang Farisi. Sudah tahu orang Farisi? Coba kita lihat di Lukas pasal yang ke-7. Ini penjara yang sangat luar biasa. Kita lihat ya. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36. Perikopnya sangat luar biasa. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Amin. Jadi Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ini penjara yang saya bisa katakan penjara yang sangat luar biasa, saudara. Kenapa Yesus diundang masuk? Coba kita lihat ayat yang ke-36. Dikatakan begini, saudara. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Jadi orang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Saya mau katakan buat kita, engkau mungkin sekarang dalam penjara di kilang. Apakah engkau pernah mengundang Yesus? Atau engkau di penjara di rumahmu, di hostelmu? Apakah engkau pernah mengundang Yesus? Kalau engkau penjara di rumah di kampung, apakah engkau pernah mengundang Yesus? Itu pertanyaan yang secara pribadi engkau harus menjawabnya. Amin. Supaya jangan ada keraguan. Jadi dikatakan seperti ini. Saya baca sekali lagi. Seorang Farisi mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, dan Yesus tidak menolak, saudara. Dikatakan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Amin. Saudara, kalau saudara undang saya makan, pasti dengan semangat saya datang, saudara. Amin. Ya, saya nggak akan pernah ragu-ragu lagi. Apalagi kalau kita habis gereja, terus kita makan pecel lele, pecel ayam kan situ. Tapi sekarang mungkin udah nggak ada lagi, saudara, karena lagi COVID. Terus dikatakan ayat 37 begini, saudara. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal, ya. Jadi orang Farisi undang Yesus sudah duduk makan, dan dijelaskan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi perempuan terkenal, bukan terkenal artis, saudara, ya, kayak mungkin Tere terkenal di Tebing Tinggi, saudara. Atau Triheni terkenal di Pensonic, atau Sere terkenal di BCM Kulim sebagai WL, atau Kamian, ya, kalau jalan-jalan selalu TikTok dengan adik-adiknya. Haleluya. Tapi saya mau katakan di sini, seorang perempuan berdosa yang sangat terkenal, ya. Ketika perempuan itu mendengar, jadi perempuan itu mendengar, ya, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Jadi perempuan berdosa itu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus makan di rumah orang Farisi. Ya, mungkin dia bilangin, waduh, cincailah, Yesus Tuhan, waduh, kenapa bisa kumpul di rumah orang Farisi? Terus dia bilang begini. Saya baca sekali lagi. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Jadi ketika perempuan itu masuk ke rumah orang Farisi, ternyata dia bawa buli-buli isi minyak wangi, saudara. Saya nggak tahu, kalau saudara undang saya makan, saya mungkin nggak bayar, saudara ya. Pasti saudara bayar, ya. Karena mungkin pertama saudara sungkan, atau yang kedua saudara berpikir, aku bayarlah karena Pak Roland ini jarang aku bayar. Mungkin seperti itu. Aku senang-senang aja karena dibayarin. Coba kita lihat di sini. Kita lihat ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan ajarkan kita pagi hari ini, bahwa penjara itu sangat luar biasa. Jadi saya mengatakan buat kita pagi hari ini, ketika engkau diizinkan Tuhan ada dalam penjara masalah, mari disitulah ada sesuatu yang Tuhan akan tunjukkan buat kita, ya. Sudah dikatakan seperti ini, ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Amin. Terus dibilang begini, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Jadi perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Jadi perempuan itu masuk menangis, dia berdiri di belakang Tuhan Yesus, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, saudara, sambil menyekanya dengan rambutnya. Terus dibilang begini, saudara ya, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, jadi orang Farisi itu melihat, perempuan lakukan ini buat Tuhan Yesus. Dibilang begini, saudara ya, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Jadi orang Farisi itu berkata dalam hatinya, ya, dibilang begini, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Ya, jadi orang Farisi berpikir, Yesus kan nabi, kenapa dia harus izinkan perempuan itu menjamah dia? Ya, saudara tahu maksudnya ya? Sudah dibilang begini, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ya, ini Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Jadi ketika Yesus melihat sesuatu yang adegan yang terjadi, Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain lagi 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ya, contohnya, saya punya, ini kalian ini utang ke saya lah, ya. Contohnya, si Kamian utang ke saya 50 ringgit. Triheni utang ke saya 100 ringgit. Terus saya bebaskan hutang kalian. Kira-kira yang senang siapa? Kamian senang. Triheni lebih senang lagi, saudara, karena 100 ringgit dibebaskan. Ini Yesus kasih perumpamaan yang sangat luar biasa. Dan saya mau katakan pagi hari ini, ketika kita merasa kesalahan kita begitu banyak, dan ketika kita menyadari kesalahan itu bahwa Tuhan mengampuni kita, harusnya kita bersyukur. Kita lihat contoh perempuan ini, saudara. Dikatakan dia perempuan yang berdosa, datang ke rumah orang Farisi, identik dengan orang yang berdosa. Tetapi di sana dikatakan dia bawa persembahan minyak wangi-wangian, minyak di pualam berisi minyak wangi. Dan dikatakan dia memecahkan minyak wangi itu dan dia tumpahkan ke kaki Yesus. Bahkan disekanya rambutnya ke kaki Yesus dengan air mata, dengan minyak wangi. Saya mengatakan buat kita semuanya, pagi hari ini, berapa banyak engkau undang Yesus datang dalam rumahmu? Berapa banyak engkau undang Yesus datang dalam hatimu? Apa yang kau berikan buat Tuhan? Penyembahan seperti apa yang kau berikan? Nyanyian seperti apa yang kau nyanyikan? Tapi biarlah pagi hari ini, mari
Tuhan sadarkan kita dengan ini. Ya, mungkin kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Ada teman-teman kita yang mungkin mereka menjauh sekarang ini, saudara. Ada kemarin seorang yang sudah lama sekali dia menjauh ya, tetapi dia WhatsApp saya, dia bilang, Pak masih ingat nggak saya ini. Saya bilang, nomormu saya selalu simpan, karena bagi saya anak-anak itu berharga buat saya. Kalian melupakan saya tidak jadi masalah, tapi saya selalu ingat kalian karena nomornya saya simpan. Nah, makanya kami cerita banyak gini ya, singkat cerita dia bilang, aku rindulah. Ya, aku bilang, ya kalau kamu rindu, ada rindu ke gereja, aku bilang ada di sana kakak-kakak rohani, ada Kamian, ada Triheni, ada Teresia, ada siapa-siapa, bolehlah kau bisa WhatsApp, ada kan nomornya, ada Pak ya udah WhatsApp lah, kalian bisa cerita, bisa apa. Tapi saya mengatakan buat kita pagi hari ini, tidak semua orang bisa menyadari kelemahannya, tidak semua orang bisa menyadari kesalahannya. Tapi biarlah malam hari ini, pagi hari ini kita belajar dari perempuan yang berdosa ini. Dia sadar akan hidupnya, tetapi dia mempersembahkan yang berharga buat Tuhan. Mari, hari-hari ini Tuhan ingin hidup kita. Amin. Kau yang ada di Kulim ini, mari berdoa untuk Kulim. Berkati Kulim dengan segala berkat yang terbaik untuk gereja ini. Amin. Bukan persembahan, bukan, tapi titip doa buat gereja ini. Saya sebagai gembala di tempat ini, saya tidak bisa berikan banyak buat kalian, tapi saya mengatakan pagi hari ini, mari kita terus berdoa buat Kulim. Ya, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Kulim, nyanyian, pujian, penyembahan buat Kulim, biar Tuhan memberkati Kulim, biar Tuhan pulihkan Kulim. Amin. Dan kesejahteraan Kulim adalah kesejahteraan kalian. Ketika gereja Tuhan, Kulim diberkati Tuhan, engkau juga akan diberkati Tuhan. Amin. Yang terakhir dia bilang begini, ayat 42, ya, karena mereka tidak sanggup membayarnya, ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Amin. Jadi katakan seperti ini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Amin. Orang berdosa bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apalagi kita, saudara, yang dipilih Tuhan, yang ditebus Tuhan. Apa yang kita berikan buat Tuhan hari-hari ini? Terus yang kedua, dia bilang begini, engkau tidak mencium aku sejak aku masuk. Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit pun diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi ini pertanyaan buat kita. Amin. Seberapa banyak engkau sadari akan hidupmu, harus engkau berbuat baik kepada Tuhan. Amin. Ada kawan-kawan di sekelilingmu, ada kawan-kawan yang sudah jauh dari Tuhan, mari cari dia, berdoa buat dia, ingat dia. Kalau dia marah samamu, dia ngomong kasar samamu, nggak usah takut, nggak usah peduli, ya. Karena firman ini dikatakan, Yesus masuk dalam rumah, tuan rumah tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan, tetapi perempuan yang berdosa ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita hari ini, pagi hari ini, ketika engkau izinkan Tuhan masuk dalam di hidupmu, dalam rumahmu, apa yang engkau berikan buat Tuhan? Biarlah pertanyaan ini engkau menjawab ketika engkau pulang nanti, engkau renungkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Oke. Ayat yang terakhir dibilang begini. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Amin. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi saya mau katakan buat kita, ketika iman kita kuat, keraguan akan sirna. Ketika iman kita kuat, masalah boleh datang, tapi kita keluar sebagai pemenang. Amin. Ketika iman kita kuat, saya percaya
kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Buka pintu rumahmu ketika Tuhan masuk, memberikan persembahan buat dia dengan persembahan yang benar. Amin. Dalam doa pujian penyembahan, mari akui segala kelemahanmu kepada Tuhan pagi hari ini, dan biarlah Tuhan mengelurkan tangannya. Dia yang memberkati engkau dan memberkati saya. Amin. Tuhan berkati teman-teman. Kulim diberkati Tuhan, Kulim dimuliakan Tuhan, dan dari gereja ini akan mengalir aliran-aliran kasih. Orang akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar melalui Kulim ini dan melalui hidupmu. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Engkau memberkati firman-Mu. Engkau memberkati ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Yang menasihati kami, yang mengajar kami, yang membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa di sorga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, yang mengajar kita mengasihi, mengampuni, dan berbagi. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menuntun perjalanan hidup kita dari hari ini sampai kekal selama-lamanya, sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan dapati kita tetap setia melayani Tuhan, tetap setia di jalan-jalan Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kulim diberkati Tuhan. Sunday blessing.